Relevannya jangan-jangan orang yang tidak terrelevan itu masuk nimbrung aja, mau cari panggung kan repot kita Pak, susah. Makanya ini yang kemarin kita lihat dulu di situ terkait dengan yang di Barreskrim itu kan persoalan pidana, biarlah ranah pidana menentukan bahwa itu asli atau tidaknya, biar ranah pidana. Tetapi untuk aspek perdata kan dilihat nanti aspek apakah UGM ini dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, ya kan? Kalau dia dikatakan melakukan perbuatan berarti harus dibuktikan oleh si Komarudin. Pak, apakah kalau perdata jalan itu pidana harus berhenti? Tidak, ini dalam konteks yang berbeda. Atau Kalau pidana kan penekanannya pada perbuatan. Kalau perdata kerugian yang muncul akibat perbuatan. Artinya kalaupun misalnya sebaliknya juga tetap jalan? Tetap jalan, tidak ada masalah. Karena dua ranah yang berbeda. Namun kalau apakah ini keterkaitan? Bahwa tidak ada tindak pidana dalam kaitan dengan ijazah palsu Jokowi dan kemudian bahwa penyelidikannya dihentikan. Tapi kita juga tahu bahwa teman-teman baik itu yang berasal dari Universitas Gadjah Mada seperti Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon pasti tidak akan berhenti sampai di situ. Mengapa? Seperti yang mereka katakan beberapa hari yang lalu, mereka akan berkolaborasi apa yang disebut dengan epistemic community di tingkat internasional, baik yang berasal dari Amerika Serikat, Australia, atau beberapa negara yang memiliki keahlian dalam melihat apakah sebuah dokumen itu asli ataupun palsu. Dan kita juga pernah melihat juga, dan juga sudah saya tayangkan juga ya, bahwa beberapa orang yang sudah dinyatakan sebagai, saya beri contoh ya, dikatakan sebagai pembimbing skripsi Joko Widodo ya, yaitu Insinyur Kasmujo. Beliau secara tegas menyatakan bahwa beliau bukanlah pembimbing skripsi Joko Widodo. Dia juga bukan pembimbing akademis Jokowi. Mengapa? Karena pada tahun itu dia masih asisten dosen pada tingkatan golongan 3A dan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan atau menandatangani kartu rencana studi atau KRS. Dan beliau juga mengatakan bahwa dia juga tidak pernah melihat ijazah Jokowi, dan karena itu dia tidak tahu menahu mengenai apakah Jokowi itu punya ijazah asli atau tidak. Kita juga tahu ya, beberapa kasus juga menunjukkan bahwa teman-teman dari Universitas Gadjah Mada sudah melakukan suatu penyidikan mengenai kapan Jokowi itu membuat skripsi, yaitu 2018, kapan itu kemudian dimasukkan ke dalam data Universitas Gadjah Mada 2019 ya, dan kemudian kapan juga terakhir itu kemudian dimasukkan ulang, yaitu pada 16 April 2025 ya. Dan kita juga melihat ya, bagaimana seorang teman dari universitas yang ada di Bandung ya, atau institut yang ada di Bandung juga sudah membuat satu kajian secara lengkap apakah kemudian ijazah Jokowi itu palsu atau tidak palsu, dan juga dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya ya. Dan hasilnya tanpa menyebut ini milik siapa, ternyata ijazah yang diduga milik Joko Widodo itu berbeda dengan ijazah-ijazah yang lain. Persoalan ijazah palsu atau asli ini terus terang ini benar-benar memusingkan kita semua. Mengapa? Karena dalam sejarah Indonesia baru pertama kali persoalan ijazah palsu ini kemudian membuat geger satu negara dengan penduduk 280 juta jiwa. Mengapa saya katakan geger? Karena dalam sejarah dunia belum ada sebuah negara sebesar Indonesia lalu kemudian digegerkan oleh persoalan ijazah palsu dari seorang mantan presiden. Ini hanya terjadi di republik yang kita cintai ini, dan ini juga hanya terjadi bagaimana seorang yang kemudian diduga memiliki ijazah palsu tidak mau kemudian memberikan atau menunjukkan bahwa ijazahnya itu asli atau palsu. Karena ijazah yang selama ini dikatakan asli dalam tanda kutip, itu boleh dikatakan
dari hasil kajian teman-teman, baik dari UGM, baik itu dari ITB ataupun dari universitas lain, itu dinyatakan tidak identik, baik fotonya, baik kertasnya, baik sudut dari pengambilan gambar dan sebagainya ya. Dan karena itu boleh dikatakan ini tidak sama atau palsu. Kemudian kita juga lihat ya, bagaimana pernyataan dari teman-teman dalam tanda kutip yang katanya lulus berbarengan dengan Jokowi. Saya beri contoh, misalnya ada yang mengatakan bahwa foto itu adalah fotonya Mulyono atau fotonya Hari Mulyono ya, yang adalah adik ipar Jokowi, yang diduga ijazahnya itu digunakan oleh Jokowi tapi dengan foto yang berbeda. Dan kita tahu bahwa almarhum Hari Mulyono itu ijazahnya diterbitkan pada 5 November 1985, itu sama dengan tanggal yang selalu diucapkan oleh Jokowi. Dia lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 5 November 1985. Teman-teman, kalau kita lihat persoalan ijazah ini, terus terang ya, ini kemudian menjadi pertanyaan kita. Mengapa yang namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri, itu kemudian melakukan suatu pengumuman bahwa ijazah Jokowi itu asli, tidak ada pelanggaran tindak pidana terhadap penerbitan ijazah tersebut ya, dan kemudian yang namanya penyelidikan itu atau penyidikan itu dihentikan. Padahal kita tahu ya, persoalan ijazah palsu atau tidak palsu itu harusnya dimiliki oleh yang namanya universitas ataupun fakultas ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau kini Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, yang harusnya kemudian memiliki data yang akurat mengenai baik itu foto, baik itu lembar ijazah ataupun juga yang lain-lain. Apalagi kita juga tahu ya, tidak sedikit itu tayangan-tayangan YouTube yang memperlihatkan bahwa foto yang digunakan oleh Jokowi, baik itu untuk ijazah SMA, untuk ijazah universitas, dan juga foto pernikahan, itu tiga-tiganya identik dengan siapa? Dengan yang disebut dengan seseorang yang seharusnya memiliki ijazah tersebut ya, atau kemudian juga seseorang yang menjadi foto yang ditempel di dalam ijazah Jokowi tersebut ya, yaitu sepupunya. Ini yang kemudian benar-benar suatu yang menarik. Mengapa? Karena Anda tahu kalau benar ijazah ini asli, bagaimana dengan hasil kajian dari teman-teman UGM, dari teman-teman ITB, dari teman-teman yang boleh dikatakan menggunakan suatu penelitian forensik secara mendalam ya, bagaimana ijazah tersebut, dan juga bagaimana teman-teman juga mengupas buku-buku dari seorang dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang juga dikatakan sebagai pembimbing Jokowi, dan juga dia menjadi dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun-tahun di mana Jokowi itu kuliah. Nah, kalau kemudian Jokowi juga adalah kuliah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, mengapa kemudian dia agak canggung dengan teman-teman seangkatannya? Mengapa ketika dia mengundang untuk melakukan reuni angkatan, ternyata yang hadir hanya 10 orang, sementara yang tidak hadir lebih banyak dibandingkan mereka yang hadir. Ini menjadi benar-benar fakta ataupun suatu kenyataan yang ada dalam kaitannya dengan ijazah Jokowi. Kita belum tahu bagaimana pandangan dari yang disebut dengan elit politik di pemerintahan saat ini, sebab kalau ini benar-benar tetap ditegaskan bahwa ijazah Jokowi ini asli, yang nanti kalau kemudian dari hasil misalnya kajian Epistemic Community Internasional menyatakan bahwa ijazah ini palsu, ini benar-benar akan memalukan Indonesia, bukan cuma Universitas Gadjah Mada, bukan cuma yang namanya Joko Widodo, bukan cuma juga misalnya orang-orang yang disebut sebagai dosen-dosen yang bertanggung jawab atas lulusnya Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tapi juga ini benar-benar mencoreng muka kita semua sebagai suatu bangsa.
bagaimana mungkin sebuah ijazah itu didiskusikan, diomongkan, bahkan juga ditentukan ya oleh sebuah institusi yang kemudian juga bisa berpengaruh terhadap nama baik Indonesia yang penduduknya adalah 250 juta jiwa. Anda bisa bayangkan ya, dalam sejarah Indonesia nantinya ini akan masuk ke dalam sejarah, bukan cuma misalnya Indonesia pernah punya presiden yang boleh dikatakan masuk ke dalam nominasi OCCRP ya, Organized Crime and Corruption Reporting Report ya, tapi juga ini masuk ke dalam suatu sejarah di mana persoalan ijazah ternyata tidak bisa diselesaikan oleh sebuah bangsa yang besar dengan 250 juta jiwa. Bisa Anda bayangkan betapa malunya kita sebagai suatu bangsa. Mengapa persoalan ijazah ini bertele-tele, padahal untuk melihatnya atau menentukannya bisa dilihat saja apakah Jokowi itu bisa menunjukkan bahwa ijazah yang dia pegang itu benar-benar ijazah asli, fotonya itu adalah fotonya Jokowi asli, dan kemudian tidak ada yang namanya rekayasa baik dalam kaitannya dengan persoalan foto, baik dengan kaitannya dengan persoalan percetakan dan sebagainya. Hanya pembimbing Jokowi buka suara. Alumnus daripada UGM sendiri juga yakin, bahkan dia bilang 1 miliar ya, 100 miliar persen. Pak Jokowi, Pak Prabowo tolong ini bukan masalah hal yang sepele. Ini presiden membohongi rakyatnya 280 juta. Pantas dia bilang dulu, kita nggak perlu ijazah, yang penting skill, kemampuan. Ini dia nggak punya ijazah. Teori itu dapatnya dari mana? Dari sekolah, baru terapkan lagi. Presiden itu nggak pantas ngomong begitu, sekolah nggak penting. Sekolah penting, skill penting, itu namanya orang pinter. Pak Jokowi kurang pinter. Kenapa? Kan di dalam parameter kasus pidana ya, terkait menyangkut masalah mencari kebenaran tadi, itu kan ukurannya bukan pada forensik. Kalau sebuah lembaga sudah mengakui tadi, kalau lembaga mengingkari, oh ini berarti memang ada perbedaan kertas dan lain sebagainya, itu mungkin harus diuji karena ada pengakuan tadi ketidakbenaran. Berarti dokumen itu diragukan kebenarannya. Nah sekarang yang terkait menyangkut masalah ijazahnya Pak Jokowi, UGM terang-terangan kok sudah mengatakan bahwa benar itu ijazahnya Pak Jokowi dikeluarkan oleh UGM dari Fakultas Kehutanan. Harusnya selesai gitu ya. Apalagi yang mau dicari, nggak ada lagi karena pembenarannya seperti itu. Oke, untuk melengkapi mencari kebenaran material, teman-temannya juga sudah ngomong, saya juga punya ijazah sama dengan Pak Jokowi ya. Itu kan sebetulnya menjadi suatu pelengkap dalam suatu berita acara kalau itu dilakukan secara pidana ya. Apalagi yang dicari gitu loh. Kebenaran material dalam konteks hukum pidana ini sudah terpenuhi. Jadi bukan forensik. Bukanlah bodoh. Publik bukanlah buta huruf. Ketika aparat negara hanya menyatakan identik tanpa menyatakan otentik atau asli, ini bukan sekedar pilihan kata. Ini adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah. Mengapa Bareskrim hanya menampilkan fotokopi ijazah? Mengapa Bareskrim tidak berani menunjukkan dokumen asli? Mengapa Bareskrim tidak mampu menghadirkan dosen pembimbing, teman kuliah, atau bahkan rektor UGM? Mengapa harus Bareskrim yang bicara, bukan UGM itu sendiri? Karena ini bukanlah klarifikasi. Ini adalah pertunjukan teater, sebuah sandiwara negara. Apakah konferensi pers Bareskrim menunjukkan tanda-tanda polisi ragu? Karena lebih dahsyat lagi, 2 jenderal besar Polri angkat bicara. Komjen Ito Sumardi, mantan Kabareskrim, Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. 2 tokoh ini bukan rakyat biasa. Mereka paham seluk-beluk penyidikan dan mereka meragukan proses yang dilakukan Bareskrim.
Kalau mantan petinggi Polri sendiri sudah bersuara, siapa yang masih bisa dipercaya bahwa ini proses yang independen dan profesional? Kebenaran tidak butuh perlindungan politik. Ijazah asli tidak butuh polisi untuk membuktikannya. Cukup buka lemari, ambil map, dan tunjukkan di depan kamera. Tapi sampai hari ini, Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya secara langsung kepada rakyat pemilihnya. Mengapa? Apakah ijazah itu tidak ada? Apakah yang ada hanya fotokopi yang dicetak saat mencalonkan diri sebagai wali kota, sebagai gubernur, lalu sebagai presiden?